Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, serta inayah yang Allah berikan kepada kita. Allah sungguh maha kasih lagi maha sayang, hingga rezeki kita dicukupkan tanpa ada kurang sedikit pun. Sholawat berpadukan salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, akhirul anbiya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya lidah ini bersolawat, kita akan mendapat syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, pada senyum ini, pada tegapnya badan ini, pada rapinya setrikaan baju dan celana ini, hingga pada harumnya badan ini, ada peran malaikat tanpa sayap yang senantiasa menyiapkan tanpa ada kurang suatu apapun. Malaikat ini sengaja Allah utus ke dunia. Ia berdiri dengan lemah, berjalan dengan pelan, berkata dengan lembut, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lelah. Bila kita mendengar suasana tidur pada malamnya, sudah terdengar igau-igauan beliau. Mungkin beliau kedinginan, mungkin kaki dan tangan beliau pegal-pegal, dan mungkin ada pula pekerjaan beliau yang belum selesai, namun badan sudah terasa sangat lelah. Ikhwatul iman yang berbahagia, jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, malaikat tanpa sayaplah yang sibuk mengurusi kita. Dalam rahimnya kita diangkat kemana-mana, digendong ke sana ke sini, diajak bekerja, diajak mencuci piring, mencuci baju, hingga seuntai kesibukan lainnya. Belum lahir ke dunia saja kita sudah menyusahkan. Ya, bahkan di saat malaikat itu tidur pun, kita yang dengan tak berdayanya menendang-nendang perut hanya demi meminta usapan kasih sayang. Ikhwatul iman rahimakumullah, siapakah yang dimaksud malaikat tanpa sayap tadi? Benar sekali, dialah ibunda yang mengandung kita selama 9 bulan lebih. Dialah mama yang perutnya rela dibelah demi kesehatan kita saat dilahirkan ke dunia. Dialah umi yang mengajarkan kita bagaimana caranya tersenyum. Tertuang dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalahu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurha wa hamaluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Artinya, kami perintahkan kepada manusia
supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ikhwatul iman yang berbahagia, ayat di atas menerangkan kesusahan yang diderita oleh ibunda. 2 kali penegasan susah payah, mulai dari mengandung dan melahirkan kita. Tapi mengapa kok masih banyak di antara kita yang dengan entengnya berkata, "Ah, malas ibu sajalah," dan segunung kalimat penolakan lain yang barangkali melukai hatinya. Nyatanya, semakin bertambah hari, ibu kita semakin bertambah tua, rambutnya mulai memutih, kulitnya mulai keriput, dan tubuhnya yang sudah lelah menjadi semakin payah. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila sudah seperti itu, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunda tersayang? Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam ayat di atas bisa kita tangkap bahwa usia 40 tahun adalah usia yang sudah tua, dan di saat itu pula Allah memerintahkan kita untuk meninggikan syukur, mencari ridho kedua orang tua dalam berbuat kebaikan, serta mendoakan keduanya sembari bertaubat. Sungguh ridhollahi wa ridho walidain, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Ikhwatul iman yang berbahagia, ibunda yang masih muda, badannya masih energik, kerjanya masih cepat dan rapi, bahkan lipatan pakaiannya juga masih rapi. Ayahanda yang masih muda, kerjanya masih lincah, perjuangannya mencari nafkah masih begitu semangat dan rela begadang. Tapi ketika keduanya sudah tua, semua pekerjaan ringan di rumah mulai terasa berat di pundak mereka. Bahkan makan pun susah. Dan sedihnya, semakin ibunda bertambah tua, mereka mulai kesepian karena anak-anaknya sudah jauh dari pangkuan mereka. Ada dari kita yang sedang kuliah di luar provinsi, dan ada pula anak yang sudah menikah. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, di saat ibunda mulai menua, di saat itu pula kesempatan kita untuk berbakti menjadi tinggal sedikit lagi. Mari kita maksimalkan ketaatan untuk menyenangkan kedua orang tua, karena sebesar apapun perjuangan kita belum akan mampu menggantikan jasa mereka. Demikianlah ceramah yang singkat ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Banyak maaf atas segala khilaf dan salah. Unzur ma qala wala tanzun man qala. Saya tutup dengan pantun. Pergi ke warung membeli roti, rotinya rasa coklat dan rasa moka. Sayangi ibumu sepenuh hati, berbaktilah di sisa-sisa umur mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.